伸展开一样。 Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini menceritakan seorang pria yang tidak sengaja mengaktifkan kekuatannya yang terpendam. Tetapi dia tidak tahu cara menggunakannya dan dia pun dikirim ke sebuah akademi untuk bisa mengontrol kekuatannya itu. Dan lantas bagaimanakah tantangan dan alur ceritanya? Still in Nox TV. Kisah diawali dengan seorang pemuda yang akan menjadi karakter utama di film ini yang bernama Tangsang. Pemuda ini adalah anak dari seorang pandai besi yang hidup sederhana di sebuah kampung. Dalam kesehariannya, dia menyempatkan sedikit waktunya untuk mempelajari buku pemberian ayahnya tentang beberapa jurus dan jurus mata ungu yang sekilas mirip dengan Sharingan milik Sasuke. Lalu saat dalam perjalanan pulang, dia diserang oleh seekor laba-laba raksasa yang memaksanya harus bertarung dengannya. Dan sebelumnya, sekedar info, jadi di film ini semua orang mempunyai kekuatan roh pelindung sejak lahir. Roh pelindung tersebut biasanya berupa monster atau senjata yang dapat membantu mereka dalam pertarungan, yang nantinya dapat mereka sempurnakan dengan membunuh monster dan mengambil cincin roh atau ciri khas dari monster-monster tersebut. Lanjut, di sini dengan menggunakan kemampuan matanya, salah satu serangannya berhasil mengenai mata laba-laba tersebut dan malah membuat laba-laba tersebut menjadi sangat marah. Dan saat dalam keadaan kepepet, tiba-tiba seseorang datang dan diperlihatkan orang tersebut dapat mengubah tangannya menjadi tangan serigala, yang menegaskan kalau dia mempunyai roh pelindung berupa monster serigala. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Su Yuntao. Dia berasal dari balai roh pelindung yang datang dari kota untuk merekrut murid baru dari desa. Dan secara tidak sengaja melihat Tangsang yang sedang dikejar oleh monster liar. Di sini Yuntao merasa curiga dengan Tangsang, yang roh pelindungnya saja belum bangkit, tapi dia dapat melemparkan paku tepat mengenai mata laba-laba tersebut. Dan sesampainya di rumah, Tangsang langsung bertanya kepada ayahnya tentang Su Yuntao dan balai roh pelindung. Namun diperlihatkan ayahnya yang bodoh amat mengenai hal tersebut. Lalu Tangsang juga bercerita bahwa beberapa hari terakhir dia selalu bermimpi tentang bisikan wanita yang berada di dalam ladang yang dipenuhi dengan rumput biru perak, yang dia kira itu adalah suara ibunya. Dan untuk kalian tahu, ibu Tangsang sudah meninggal waktu Tangsang masih kecil, yang membuat ayahnya sangat terpukul sampai menjadi orang yang gemar mabuk-mabukan hingga sekarang. Di sisi lain, setelah Su Yuntao mengumumkan acara rekrutmen di desa mereka, kepala desa menemui Tangsang untuk mengajaknya ikut dalam perekrutan tersebut. Namun di sini ayah Tangsang melarangnya ikut dalam acara tersebut tanpa memberikan alasan yang spesifik. Malamnya, ayah Tangsang langsung membakar buku yang dia berikan untuk Tangsang dan menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang buku tersebut. Singkat cerita, paginya Tangsang tidak kuasa menahan rasa ingin tahunya dan memutuskan mengintip apa yang Su Yuntao melakukan kepada pemuda-pemuda di desa mereka. Di sini diperlihatkan beberapa teman yang mempunyai roh pelindung belum tentu bisa menjadi master roh. Dan setelah acara selesai, Su Yuntao menemui Tangsang karena terlihat mempunyai pribadi yang kuat. Dia menyuruhnya untuk mencoba tes yang dilakukannya pada kandidat sebelumnya. Dan setelah mengeluarkan pelindungnya, ternyata roh pelindung milik Tangsang adalah sebuah rumput biru perak. Roh pelindung ini adalah roh paling umum yang biasanya dimiliki oleh rakyat jelata. Namun tidak berhenti di situ, tangan kirinya seperti mengeluarkan roh lain yang sengaja dia sembunyikan. Dan saat tes kedua untuk mengetahui kekuatan roh dari Tangsang sendiri, hasilnya menunjukkan kalau dia mempunyai kekuatan roh penuh yang diceritakan di sini. Kejadian tersebut sangatlah langka dan bahkan hanya terjadi sekali dalam ratusan tahun. Namun kekuatan roh tersebut berbanding terbalik mengingat roh pelindungnya yang hanya sebuah rumput.
Karena biasanya orang yang dilahirkan dengan kekuatan roh penuh mempunyai roh pelindung spesial yang juga sangat langka. Hal ini membuat Suyunto heran dan akhirnya dia memberikan plat rekomendasi untuk masuk ke sebuah akademi di kota. Sesampainya di rumah, dia menceritakan hal tersebut kepada ayahnya dan juga memberitahu bahwa ada yang aneh di tangan kirinya saat menjalani tes. Lalu ayahnya menyuruhnya untuk fokus dan ternyata Tangsang mempunyai roh pelindung ganda, dan saat roh pelindung di tangan kirinya keluar, ternyata roh pelindung keduanya adalah sebuah palu aneh yang disebut dengan palu Hokian. Ayahnya juga menyuruh Tangsang untuk sebisa mungkin tidak mengeluarkan palu tersebut. Dan jika terpaksa harus mengeluarkan roh pelindung di tangan kirinya, senjata tersebut dibuat untuk melindungi dan bukan untuk membunuh, yang membuat kita semakin bertanya-tanya, sekuat apakah palu kecil tersebut. Di sini ayahnya mengajarkan hal terakhir sebelum Tangsang pergi ke akademi. Dia disuruh untuk membuat sebuah jarum dengan menggunakan ilmu kanuragan yang dapat memukul sebuah besi berkali-kali di titik yang sama dan tidak bergeser sedikit pun. Setelah berhari-hari menempa jarum tersebut, akhirnya Tangsang berhasil membuat sebuah jarum. Dan ayahnya mengizinkan Tangsang untuk pergi belajar menjadi seorang master roh dengan syarat ia harus bersumpah untuk tidak bergabung dengan balai roh pelindung. Hal ini menegaskan bahwa ayah Tangsang memiliki kenangan buruk dengan balai roh pelindung, atau dia menilai pemahaman balai roh pelindung tentang dunia dulu itu salah dan memberikan kesempatan kepada Tangsang untuk menafsirkan sendiri tentang dunia dulu untuknya sendiri. Di sini Tangsang juga mengekspresikan kekhawatirannya akan ayahnya setelah kepergiannya nanti. Namun ayahnya malah memaksa Tangsang untuk pergi. Dia bilang setelah Tangsang menjadi lebih kuat, dia akan menceritakan semua kisah tentang ibunya yang menaklukkan hati Tangsang untuk menjadi master roh terkuat di akademi nanti. Sesampainya di sana, Tangsang bertemu dengan anak wali kota yang menjadi ketua OSIS di tempat itu dan seorang guru yang sedang santai di depan pintu sekolahan. Kita panggil saja dia Master Xiao. Mendengar pembicaraan Tangsang yang berkata bahwa dia mempunyai kekuatan roh penuh, Master Xiao sudah menduga kalau Tangsang mempunyai roh pelindung ganda berdasarkan penelitiannya selama dia berada di suatu tempat. Namun di sini Tangsang tetap keras kepala mengatakan bahwa dia tidak mempunyai roh pelindung lain selain rumput biru peraknya. Beberapa saat kemudian, Tangsang mendengar bahwa mereka harus membunuh seekor kelinci untuk ujian masuk ke akademi. Karena merasa itu menentang prinsipnya, Tangsang malah melepas semua kelinci di sekolah tersebut dan sempat bersih tegang dengan anak Pak Wali Kota. Beruntung Tangsang diselamatkan oleh Master Xiao dari adu mulut tersebut. Di sisi lain, seorang perempuan bernama Xiao Wu yang mempunyai roh pelindung kelinci. Dia melihat kejadian tersebut dan mulai tertarik dengan Tangsang. Lalu Tangsang langsung pergi ke asramanya itu, asrama 7. Di sana dia bertemu dengan murid baru yang bernama Wang Sheng yang juga memiliki roh pelindung berupa harimau petarung. Dia mengklaim dirinya sebagai ketua kelas di sana. Tak lama berselang, Xiao muncul dan mengatakan kalau dia juga ditempatkan di asrama itu. Karena dilarang untuk tidur di sebelah Tangsang, dia lalu menantang Wang Sheng dan memintanya menjadi ketua kelas kalau dia berhasil menang. Ternyata dia dapat dengan mudah mengalahkan Wang Sheng tanpa menggunakan roh pelindung kelincinya. Lalu seisi kamar mengakuinya sebagai ketua. Lalu tiba-tiba guru dari asrama wanita datang dan meminta Xiao Wu untuk ikut dengannya ke asrama wanita karena ternyata pihaknya salah menempatkan namanya di asrama pria. Lanjut, karena diceritakan di sini Tangsang berasal dari keluarga sederhana, maka dia menemui seorang pandai besi lokal untuk bekerja part-time. Di sana dia menunjukkan kemampuannya menempa besi yang diajarkan oleh sang ayah. Si paman pandai besi itu pun juga kaget karena ternyata Tangsang memiliki keterampilan palu udara yang melegenda. Paman itu lalu menerima Tangsang dan dia mendapatkan bayaran pertamanya. Di malam harinya, saat semua sudah tertidur, di sini Xiao Wu yang menyelinap masuk ke kamar Tangsang dan langsung tidur di sebelahnya. Tangsang yang kecapean karena habis pulang bekerja mengira kalau itu cuma mimpinya saja. Namun saat dia terbangun di keesokan paginya, dia terkejut karena ternyata Xiao Wu benar-benar tidur di sebelahnya.
Selanjutnya diperlihatkan anak Pak Wali Kota yang masih penasaran dengan Xiao Wu. Dia menyuruh anak buahnya untuk mencarinya dan mengajaknya berkencan. Namun Xiao Wu yang masih polos merasa tidak suka dengan anak Pak Wali Kota itu dan menolak ajakannya. Lalu Xiao Wu dan para penghuni asrama 7 mengikuti Tangsang untuk makan di kantin. Hal itu membuat anak wali kota mulai menaruh dendam kepada Tangsang karena dia menilai kalau Tangsang sengaja menghasut Xiao Wu untuk menjauhinya. Selanjutnya saat di kelas dimulai, anak wali kota menantang Tangsang untuk melawannya. Walaupun anak wali kota di sini berperilaku tidak sportif, namun dia tetap tidak bisa menghajar Tangsang. Semua itu berkat buku jurus-jurus rahasia pemberian ayahnya yang dipelajari Tangsang sejak kecil. Di sesi jam pelajaran kedua, di sini anak wali kota malah balik dihajar oleh Tangsang dan Xiao Wu. Gurunya yang melihat itu langsung memisahkan mereka dan menghukum Tangsang untuk menyapu lapangan. Dan ternyata di sini anak buahnya anak wali kota telah memasang jebakan Batman untuk Tangsang. Namun berkat ajian yang dimiliki Tangsang, dia berhasil menghindari jebakan itu dan melemparnya ke arah di mana anak wali kota bersembunyi. Di sini Tangsang tidak mau mempermalukannya dan memilih untuk pura-pura tidak tahu dan pergi begitu saja. Selanjutnya saat di kelas, Tangsang memperlihatkan roh pelindungnya dan meminta gurunya untuk membantu mengembangkan rumput itu agar bisa dipakai untuk bertarung. Namun di sini gurunya berkata kalau roh rumput adalah roh pelindung paling lemah dan tidak berguna. Dia lalu menyarankan Tangsang untuk menjadi master teori saja agar dia bisa menjadi guru nantinya. Merasa tidak puas dengan jawaban gurunya, Tangsang lalu menemui Master Xiao. Di sini dia diberikan mindset bahwa tidak ada roh pelindung yang tidak berguna, yang ada pengguna roh pelindung yang tidak berguna. Selanjutnya Tangsang diperintahkan untuk mengamati ciri-ciri dari rumput biru perak dan bersemedi agar bisa lebih dekat dengan roh pelindungnya. Dan setelah ia mengerti karakteristik dari roh rumput tersebut, Tangsang lalu dibimbing untuk dapat mengeluarkan perwujudan dari rumput miliknya. Setelah melihat roh pelindung milik Tangsang, Master Xiao lalu merekomendasikannya untuk menjadi master roh tipe pengontrol, di mana roh pelindungnya bisa dimanfaatkan untuk berubah ke bentuk apapun karena sifatnya yang lentur. Diperlihatkan Tangsang lalu bisa mengubah roh pelindungnya ke bentuk tali akar, namun karena belum sepenuhnya mengontrol kekuatan tersebut, dia terlihat kewalahan dalam mengontrol. Keesokan harinya, Tangsang dan Xiao Wu menuju ke akademik untuk menghadiri pemilihan ketua perkumpulan Master Roh. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk mampir dulu makan bakpao di sebuah kedai. Lalu saat mereka sedang makan, tiba-tiba ada konvoi lewat yang ternyata adalah rombongan Pak Wali Kota. Di sini Xiao Wu tampak kesal melihat kelakuan pemimpin yang seharusnya mempedulikan warganya, malah seenaknya dan semena-mena. Sesampainya di akademik, Tangsang mendapat kabar kalau pemilihannya diganti ke pagi hari dan anak Pak Wali Kota telah terpilih menjadi ketua perkumpulan Master Roh di akademik tersebut. Tangsang lalu melihat sesuatu yang mencurigakan dan memutuskan untuk mengikutinya. Setelah dia berhasil menyelinap, ternyata anak Pak Wali Kota sedang mengambil cincin roh dari monster roh yang sebelumnya diracun. Singkat cerita, Tangsang lalu meminta bantuan Master Xiao untuk mendapatkan cincin roh yang cocok untuknya. Di sini Master Xiao menggunakan roh pelindungnya yang bernama Le Xianpao, sejenis anjing bermuka babi, untuk ditukar dan mendapatkan tanda masuk ke hutan berburu, hutan para monster berada.
Dan saat Tangsang dan Master Xiao berhasil masuk ke hutan berburu, mereka diserang oleh monster roh serigala kegelapan yang memiliki cincin roh berwarna putih. Di sini Master Xiao menjelaskan kalau warna cincin itu menunjukkan umur dari monster roh. Cincin monster puluhan tahun berwarna putih, ratusan tahun berwarna kuning, ribuan tahun berwarna ungu, puluhan ribu tahun berwarna hitam, sedangkan ratusan ribu tahun berwarna merah. Di saat yang bersamaan, anak wali kota pergi ke asrama 7 untuk mencari Tangsang. Di sana dia mendapatkan info kalau Tangsang pergi ke hutan berburu dan dia lalu segera pergi menyusul mereka. Kembali ke hutan berburu, ternyata Xiao dari tadi menyelinap di gerobak Tangsang dan mendengar semua percakapan Master Xiao. Dan tak lama berselang, ternyata kelompok serigala yang dibunuh sebelumnya datang dan mengejar mereka. Xiao lalu mengajak Tangsang kabur dan meninggalkan Master Xiao. Di sini diperlihatkan kalau Xiao mencurigai Master Xiao yang ingin menipu Tangsang dan memanfaatkannya untuk bahan penelitiannya saja. Di sisi lain, rombongan anak wali kota juga sudah berhasil memasuki hutan berburu dengan mengandalkan tanda keluarga bangsawan yang bisa membuat anak Pak Wali Kota pergi kemana saja sesuka hatinya. Singkat cerita, mereka menemukan jejak roda milik Tangsang dan mengikutinya. Lalu diperlihatkan mereka berhasil menemukan Tangsang dan Xiao yang sedang bersembunyi dan terpisah dari Master Xiao. Anak wali kota yang kesal karena Tangsang selalu mempermalukannya di depan umum, mengancamnya akan menghabisinya di sana. Namun jika dia bersedia menyerahkan Xiao dan bergabung menjadi bawahannya, dia akan memaafkannya. Lalu tiba-tiba dari arah semak, roh milik Master Xiao muncul dan diikuti oleh monster ular yang diperkirakan sudah berumur 400 tahun. Ternyata dari tadi Master Xiao melihat mereka dihadang oleh anak buah wali kota dan memancing ular itu keluar untuk mengalihkan perhatian mereka. Karena tak sanggup melawan ular itu, rombongan anak Pak Wali Kota pun memutuskan untuk mundur. Lalu ular itu menyerang Master Xiao dan Tangsang. Singkat cerita, berkat jurus-jurus yang telah dipelajarinya, Tangsang berhasil mengalahkan roh monster itu dan mendapatkan cincin pertamanya. Setelah melihat Tangsang mengalahkan ular tersebut, anak wali kota balik lagi dan ingin menyerangnya. Di sini karena Tangsang baru saja menyerap monster roh yang cukup kuat dan menyebabkan tubuhnya kewalahan. Master Xiao menolong mereka untuk melarikan diri dengan memanggil roh pelindungnya dan menyerangnya dengan asap beracun. Akhirnya Tangsang dan Xiao berhasil melarikan diri. Singkat cerita, Master Xiao lalu dibawa ke akademi oleh gerombolan anak Pak Wali Kota dan diancam akan dipenggal jika Tangsang tidak muncul. Dan di sisi lain, Tangsang yang telah tersadar berhasil menyatukan roh pelindungnya dengan monster roh yang baru dibunuhnya. Hal itu membuat tali akarnya menjadi beracun dan Xiao juga mendapatkan cincin roh dari kucing hutan yang sebelumnya mereka temui. Singkat cerita, setelah mereka kembali ke akademi, di sini mereka diberitahu oleh Wang Sheng di mana Master Xiao ditahan. Tangsang dan Xiao lalu memutuskan untuk pergi menyelamatkannya. Lalu setelah mengikuti arahan dari Wang Sheng, diperlihatkan mereka berhasil menemukan Master Xiao. Namun Xiao malah terkena jebakan listrik yang sebelumnya telah dipasang oleh anak Pak Wali Kota. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba anak Pak Wali Kota muncul dengan membawa Wang Sheng. Ternyata dia menyuruh Wang Sheng untuk membuat Tangsang datang ke sini dengan ancaman keluarganya akan dibunuh jika tidak menurutinya. Anak Wali Kota lalu berkata kalau dia akan membebaskan mereka semua dengan syarat Tangsang harus memperkenalkannya kepada Su Yun Tao, orang dari Balai Roh Pelindung, dan menjadi bawahan anak Pak Wali Kota selamanya. Lalu diceritakan di sini Tangsang menolak permintaan anak Pak Wali Kota dan memilih untuk membebaskan mereka semua dengan caranya sendiri. Dengan bermodal tekad yang kuat dan roh pelindungnya yang baru saja upgrade skill, dia lalu mencoba untuk membuka kurungan listrik tersebut. Akhirnya dia bisa membuka kurungan tersebut, walaupun hal itu menyebabkan roh pelindungnya musnah. Dan menurut teori Master Xiao, Tangsang harus menyerap cincin monster roh bertipe tanaman untuk membangkitkannya kembali. Selanjutnya mereka melarikan diri dengan bantuan dari roh pelindung milik Master Xiao yang membuat semua orang yang ada di sana pingsan. Lalu Wang Sheng yang lebih dulu tersadar dari efek racun milik Master Xiao memanfaatkan momen tersebut untuk membalaskan dendam keluarganya dan membunuh anak wali kota yang masih tersadar. Lalu diceritakan di sini karena tidak ada saksi yang melihat kejadian itu, maka Tangsanglah yang dituduh sebagai pelakunya.
Singkat cerita, mereka bertemu dengan ayahnya Tangsang di rumahnya. Ternyata selama ini diam-diam dia mengikuti Tangsang dan dia juga melihat kejadian yang sebenarnya terjadi. Ayahnya lalu menyuruh Tangsang dan Xiaowu untuk melarikan diri, dan ternyata di sini diceritakan bahwa ayah Tangsang dulunya adalah orang yang sangat berpengaruh di dunia Duluo. Dan karena suatu alasan, dia memutuskan untuk mengasingkan diri dan membesarkan Tangsang di sebuah desa terpencil. Lalu diperlihatkan dia membuka sebuah segel yang di dalamnya terdapat monster roh tipe tanaman yang berumur 600 tahun yang sudah dipersiapkan oleh ibunya Tangsang sebelum meninggal. Di sisi lain, Tangsang memiliki pemikiran lain. Di sini dia menemui kepala desa dengan berniat untuk menyerahkan diri karena dia merasa tidak membunuh siapapun. Pak kepala desa akhirnya menuruti permintaan Tangsang dan bersedia menjadi penengah. Selanjutnya diperlihatkan utusan dari Pak Wali Kota yang telah sampai di desa bersama prajuritnya. Di sini dia berkata kalau nyawa Tangsang dan Xiaowu saja tidak cukup untuk membalaskan kematian anak dari Wali Kota. Dia lalu membawa mereka menuju rumah Tangsang, di mana dia bermaksud untuk membunuh ayahnya juga. Sesampainya di sana, mereka hanya menemukan Master Xiao sendiri karena ayahnya Tangsang sudah lebih dulu pergi ke kota untuk membereskan akar masalah, dengan kata lain menghabisi Wali Kota sendirian. Lalu Master Xiao langsung pergi ke dalam untuk membangunkan monster roh rotan hantu yang sebelumnya telah dibuka segelnya oleh ayahnya Tangsang. Master Xiao berniat untuk mengalihkan perhatian mereka, semua dengan memanfaatkan roh monster tersebut. Dan setelah monster itu terbangun dan mulai menyerang orang-orang di depan rumah Tangsang, diperlihatkan di sini Tangsang memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dan menyusul Master Xiao ke dalam rumahnya. Di sini Master Xiao menjelaskan tentang monster roh tersebut yang dapat menjadi cincin roh kedua sekaligus membangkitkan lagi roh pelindung rumput miliknya yang telah musnah. Dia menyuruh Tangsang memanfaatkan monster itu untuk mengalahkan anak buah Pak Wali Kota dan mengambil cincin rohnya saat monster itu melemah karena menerima serangan anak Pak Wali Kota secara terus-menerus. Singkat cerita, berkat kerjasama yang mantap, mereka dapat memanfaatkan kemampuan dari monster roh tersebut dan akhirnya bisa mengalahkan anak buah Pak Wali Kota sekaligus membuat monster itu melemah. Kini giliran Tangsang mengambil cincin rohnya dengan menebang pohon tersebut. Singkat cerita, dia akhirnya bisa mendapatkan cincin roh keduanya berkat bantuan Master Xiao. Namun saat Tangsang sedang berusaha menyatu dengan cincin roh keduanya, dia terlihat kesakitan dan berkat bantuan dari Xiaowu, tubuhnya mendapatkan sedikit tambahan kekuatan untuk menahan beban dari cincin roh tersebut. Dan setelah Tangsang akhirnya bisa menguasai cincin roh barunya, selain roh pelindungnya bangkit lagi, dia juga mendapatkan upgrade skill baru, di mana dia memiliki efek parasit dari cincin roh rotan hantu yang baru saja dia kalahkan. Di sisi lain, ayah Tangsang yang telah sampai di kota terlihat sedang menghentikan rombongan Pak Wali Kota. Dia melawan mereka semua seorang diri dan berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Warga kota yang senang akan hal itu tampak merayakannya karena mereka tidak akan menderita lagi di bawah wali kota yang jahat. Jin beralih ke rumah Tangsang, di mana diperlihatkan mereka sedang beres-beres setelah sebelumnya war dengan bawahan Pak Wali Kota. Di sini Master Xiao mendapatkan notifikasi via kontak batin dari ayahnya Tangsang dan menyuruhnya untuk menemuinya di luar. Ayah Tangsang menemuinya untuk yang terakhir kali dengan maksud ingin memberikan obat penyembuhan untuk roh pelindungnya. Di sini dia juga meminta Master Xiao untuk tidak membocorkan identitas aslinya kepada Tangsang. Namun ternyata Tangsang mengetahui kedatangan ayahnya. Ayahnya Tangsang berkata bahwa dia akan memberitahukan semua rahasia keluarga mereka saat Tangsang telah cukup kuat dan menjadi Master Roh yang sesungguhnya. Kembali ke dalam rumah, selanjutnya Tangsang meminta Master Xiao untuk membimbingnya masuk ke Akademi Roh lagi. Di sini Master Xiao menyebutkan ada satu akademi yang mungkin masih bisa menerima mereka setelah dianggap bermasalah dengan pemerintah. Akademi yang dimaksud adalah Silangke, tempat di mana orang-orang aneh dan tidak terikat dengan organisasi manapun. Di sini Master Xiao bersedia mengantar mereka ke sana dan Tangsang lalu meminta Master Xiao untuk menjadi gurunya. Setelah bersujud di hadapannya, maka mereka berdua otomatis sudah terikat sebagai guru dan murid.
Selanjutnya, Tangsang dan Xiaowu diperlihatkan sedang mengobrol di luar. Diceritakan karena sekarang mereka berdua sama-sama hidup sendiri dan tidak memiliki keluarga, akhirnya mereka memutuskan untuk saling menjaga dan menjadi kakak adik. Singkat cerita, mereka sampai ke tempat pendaftaran Akademi Silangki. Setelah diminta pembayaran untuk uang gedung, tentu saja Tangsang tidak mampu untuk membayarnya. Namun karena kejujurannya, mereka akhirnya diperbolehkan masuk. Di sana mereka juga bertemu dengan beberapa orang yang juga akan masuk ke akademi tersebut. Jadi mereka diantar oleh Oshiki, orang yang menjadi panitia pendaftaran sekaligus murid senior dari perguruan Silangki. Berlanjut ke malam hari, penginapan tempat para calon murid akademi itu tiba-tiba diserang oleh orang yang tidak dikenal yang mempunyai 4 cincin roh. Dia mengaku memiliki dendam terhadap Akademi Silangki dan berniat membunuh semua yang berhubungan dengan akademi itu, termasuk para calon murid yang baru mendaftar. Tangsang, Xiaowu, dan satu lagi calon murid baru bernama Sucing yang mempunyai roh pelindung kucing. Mereka bekerja sama untuk mengalahkan orang tersebut dan diperlihatkan kalau kekuatan mereka masih tidak sebanding dengan lawannya. Namun saat Xiaowu terkena serangan karena kepepet, akhirnya Tangsang membangkitkan kekuatan gabungan antara teknik rahasia yang diajarkan oleh ayahnya dan juga roh pelindung keduanya yang berupa palu Hokian, dan film pun bersambung.